hadis ketika perang Badar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang muslim yang tidak mau hijrah dari Mekah, padahal mereka mampu hijrah, dipaksa ikut dalam barisan orang-orang kafir Quraisy memerangi kaum muslimin. Dipaksa ikut dalam barisan orang kafir memerangi kaum muslimin. Kemudian selesai peperangan, yang kalah siapa? Orang kafir. 70 orang mereka terbunuh, 70 orang ditawan. Ya, di antara yang ditawan itu adalah Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini muslim, saya ini dipaksa. Apa jawaban Rasulullah? Adapun zahir kamu, maka atas kami. Zahir kamu, kami yang menilainya. Maksudnya kamu ini berada di barisan mereka, membantu mereka memerangi kami. Maksudnya kamu itu kafir. Sedangkan rahasia kamu, batin kamu, kalau memang andai kata memang kamu itu orang yang benar-benar dipaksa, itu urusannya dengan Allah. Sekarang tebus diri kamu dan 2 keponakan kamu. Di sini Rasulullah memperlakukan Al-Abbas, pamannya, yang berada di barisan kaum musyrikin, membantu mereka memerangi Rasulullah, disamakan dengan orang kafir, suruh menebus dirinya sendiri. Disuruh menebus dirinya ditawan. Di sini Rasul memperlakukan orang yang membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, Rasul memperlakukannya sebagaimana orang kafir. Itu pada mengatakan saya muslim, saya dipaksa. Saya dipaksa. Tapi dianggap enggak paksaannya? Dianggap tidak? Tidak kan? Gimana sekarang orang berada di barisan kaum musyrikin, di barisan Ansor Togut, para pembela hukum Togut. Dia mengaku muslim, tapi dia dipaksa tidak? Dipaksa tidak? Dia masuk nyogok 60 juta, mendaftarkan diri sukarela, merasa bangga dengan seragamnya, dengan koropnya. Lebih layak untuk dihukumi sebagai orang kafir. Jadi mereka sendiri enggak merasa dipaksa. Masa orang dipaksa dapat gaji? Emang Al-Abbas dapat gaji? Jadi apa? Lebih kafir lagi. Itu bantuan dengan apa? Fisik kan. Jadi kalau orang mengatakan, oh mereka itu kan ngaku muslim, enggak boleh kita kafirkan. Abbas juga ngaku muslim. Oh mereka itu orang terpaksa, mungkin disuruh orang tuanya. Al-Abbas emang benar-benar dipaksa. Kalau mereka bukan dipaksa, tapi ingin dunia. Banyaknya orang jatuh ke dalam kekafiran bukan karena ingin kafir, bukan karena benci dengan Islam, bukan karena cinta kepada hukum kafir, bukan. Banyaknya orang jatuh ke dalam kekafiran bukan karena benci dengan ajaran Islam, bukan karena benci kepada kaum muslimin, bukan cinta kepada orang kafir, bukan karena cinta kepada ajaran kafir, tapi karena ingin dunia. Ingin apa? Dunia. Ingin dapat gaji, tunjangan. Itu yang diinginkan. Makanya dalam ayat murtad surat An-Nahl 106, dalam ayat 107-nya setelah Allah menjelaskan tentang ancaman bagi orang murtad, ayat 106-nya, di ayat 107-nya Allah menjelaskan tentang sebab kenapa orang jatuh ke dalam kemurtadan. Allah mengatakan apa? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai dunia daripada
akhirat, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi karena apa? Ingin dunia. Jadi bukan karena cinta kepada kekafiran, karena mereka sendiri mana mau suruh berkorban di jalan hukum seperti itu. Tapi yang diinginkan apa? Itu dunia. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam As-Sarimul Maslul mengatakan, wabil jumlah faman qala aw fa'ala ma huwa kufrun kafara bidzalika wa illam yaqsud ay yakuna kafiran id la yaqsudul kufra ahadun illa masyaallah. Secara umum, barang siapa mengucapkan atau melakukan suatu yang merupakan kekafiran, maka dia menjadi kafir dengan sebab hal itu, walaupun tidak bermaksud untuk kafir, karena tidak ada seorang pun yang ingin kafir illa masyaallah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi maksudnya dengan melakukan, dia jatuh dalam kekafiran walaupun tidak berniat untuk kafir. Nanti akan lebih dibahas khusus dalam yang poin kedua ini dalam bahasan Ansar Taghut. Kemudian yang ketiga, tawali yang ketiga adalah muwafaqatul musyrikin ala syirkihim, menyetujui orang-orang musyrik terhadap ajaran syiriknya. Lihat, menyetujui saja, sekedar apa? Mengiyakan, menyetujui, belum mengikuti. Baru apa? Menyetujui. Kan kalau setuju belum tentu ikut kan? Ini menyetujui, mengiyakan kekafiran, menyetujui kekafiran. Jadi orang menyetujui demokrasi sebagai jalan yang dia masuk di dalamnya, itu sudah apa? Menyetujui kekafiran. Sekarang mungkin gak partai yang ikut dalam kontestan dalam pemilu mungkin tidak menjadi diikutkan dalam pemilu kalau tidak menyetujui demokrasi? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Berarti harus menyetujui dulu. Menyetujui. Berarti dengan sendirinya itu tawali kan? Nah, apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 106, kisah Ammar ibnu Yasir yang dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengiyakan kekafiran mereka. Dipaksa, digulung, disiksa sampai tulang rusuknya patah, ayahnya, ibunya sampai meninggal. Ammar disiksa sampai tulang rusuknya patah. Disuruh mengiyakan kekafiran mereka. Karena Ammar kan dipaksa, nggak kuat, akhirnya mengiyakan. Nah, terus ketika datang kepada Rasul, Ammar merasa ya telah berdosa gitu kan, karena telah mengiyakan, padahal dipaksa kan. Terus ketika datang kepada Rasul, Rasul menanyakan, bagaimana hati kamu? Hati saya teguh dengan keimanan. Kemudian Rasul mengatakan, jika mereka mengulangi menyiksa kamu, maka ulangilah. Maksudnya kalau mereka kembali memaksa kamu untuk mengiyakan kekafiran, lakukan juga hal serupa. Maksudnya boleh kamu mengiyakannya kalau memang dipaksa, dengan syarat hati tumaninah dengan keimanan. Terus turun firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Barang siapa kafir setelah dia beriman, kafir kepada Allah setelah dia beriman, tadi menyetujui kekafiran setelah dia sebelumnya iman, maka baginya murka dari Allah dan azab yang
pedih, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan, mengancam, memvonis kafir dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih bila mengiyakan apa? Kekafiran. Berarti kalau mengiyakan kekafiran berarti kafir. Kecuali kalau dipaksa dengan syarat hati teguh dengan keimanan. Tapi kalau dipaksa terus hati juga merestui, kafir tidak? Kafir. Gimana kalau hati teguh dengan keimanan tapi tidak dipaksa? Hati masih cinta dengan Islam, benci dengan kekafiran, terus mengiyakan kekafiran tapi tidak dipaksa. Kafir juga kan? Yang Allah kecualikan apa? Orang yang dipaksa dengan syarat hatinya teguh dengan keimanan. Artinya keyakinan hati hanya manfaat pada satu kondisi, kalau dipaksa. Dan ayat ini juga merupakan dalil bahwa kalau orang tidak dipaksa terus mengutarakan kekafiran, pada dasarnya dia itu telah melapangkan dadanya untuk kekafiran, walaupun mengklaim hatinya cinta dengan Islam, benci dengan kekafiran, enggak diterima. Jadi orang yang menyetujui kekafiran tanpa dipaksa dia kafir. Tapi kalau dipaksa tidak kafir, dengan syarat hati teguh dengan keimanan. Makanya Al-Imam Sulaiman ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Ad-Dalail atau Hukmu Muwalati Ahlil Isyrak, hukum loyalitas kepada kaum musyrikin, dalam muqaddimah kitabnya beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annal insana idza azhara lil musyrikina al muwafaqah ala dinihim khaufan minhum au mudaratan lahum au mudahanatan lidaf'i syarrihim fa innahu kafirun misluhum wa in kana yakrahuhum wa in kana yubghiduhum wa yakrahu dinahum wa yuhibbul Islam wal muslimin. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau, bahwa orang bila menampakkan sikap setuju terhadap orang musyrik, terhadap ajaran mereka, lihat ajaran mereka, karena alasan takut kepada mereka, jadi menampakkan sikap setujunya karena alasan takut dipersulit umpamanya, atau karena mudaratan, ya lemah lembut kepada mereka supaya disebut orang yang apa? Yang rahmatan lil alamin, atau orang yang tidak mempersulit diri mungkin, atau mudahanatan lidafi syarihim, atau basa-basi untuk menghindari apa? Menghindari kejahatan mereka. Maka dia itu kafir sama dengan mereka, walaupun membenci mereka dan membenci ajaran mereka, walaupun dia cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Bentuk realitanya sebagai contoh, dahulu zaman Orde Baru ada aturan undang-undang yayasan. Togut punya undang-undang yayasan dahulu Orde Baru, sudah dirubah ketika reformasi. Dahulu zaman Orde Baru tidak boleh yayasan tidak diizinkan berdiri kecuali mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. Pengurus yayasan yang mengiyakan menjadikan Pancasila sebagai asasnya jatuh ke dalam tawalli. Karena apa? Enggak digebukin. Memang digebukin. Makanya kalau seandainya ini pernah terjadi, umpamanya di antara kita ada dahulu yang pernah membangun dan masih tertera apa? Karena saya pernah melihat ada lembaga-lembaga Islam yang dibuat zaman Orde Baru, dalam asas yayasannya ya yayasan berasaskan Pancasila, itu tawali, itu apa, disuruh taubat daripada tawali itu. Itu tawali kan tanpa dirasakan. Itu yang diinginkan oleh orang kafir. Karena yang diinginkan oleh orang kafir bukan orang Islam merubah keyakinannya,
Tapi orang Islam itu menyetujui ajaran mereka karena keyakinan tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Orang kafir bisa merubah keyakinan orang tidak? Bisa mengetahui keyakinan orang tidak? Bagi orang kafir enggak peduli keyakinannya mau gimana, yang penting tunduk kepada saya, kan gitu. Jadi itu contohnya. Tapi kalau setelah zaman reformasi dirubah, tidak ada, tidak diharuskan asasnya apa tadi ideologi kafir itu. Maksudnya kalau seandainya ada, itu perlu dirubah, bikin yang baru gitu. Karena sekarang tidak ada syarat itu. Atau contoh yang lain. Ini contoh itu realita, itu kan, realita. Kita bicara dalam, jangan teori tanpa ke dunia realita. Justru beratnya itu kalau dihubungkan dengan realita. Orang sekolahan kalau ingin disamakan, nggak tahu zaman sekarang ya. Kalau ingin disamakan ijazahnya itu disyaratkan kan mencantumkan PPKN atau PMP sebagai materi materi pokoknya. Itu kan materi kekafiran. Mengiyakan tadi, saya bukan benci, tadi udah bahasan udah selesai. Itu tawali kalau mengiyakan. Jadi itu kan pada realita. Sengaja memang para togut itu mempersulit kaum muslimin, terutama dakwah tauhid ini, supaya dakwah tauhid ini terhimpit, tidak memiliki kemudahan-kemudahan. Karena memang itu setan lebih pintar. Setan itu tidak akan salah mencari musuh. Setan tidak akan salah mencari musuh. Ya berarti antum hubungkan saja ke dalam dunia realita. Jadi ketika bertindak, kalau sudah paham tauhid harus hati-hati, waspada, timbang dengan makna kufur kepada tagut dan tadi hukum loyalitas ini. Makanya Sulaiman tadi setelah melontarkan lontaran tadi, orang bila menampakkan sikap setuju kepada ajaran kafir karena takut atau basa-basi atau menghindari kejahatan mereka, maka dia kafir sama dengan mereka. Terus mengutarakan 20 dalil dari ayat Al-Quran, kemudian 1 dari hadis Nabi SAW tentang tadi, kesimpulan tadi. Mulai kan terasa berat kan? Ya memang itulah. Makanya Rasul pertama kali sebelum mendakwahkan tauhid ini diwanti-wanti oleh Allah. Suruh banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Karena kami akan menyampaikan kepada kamu ucapan yang berat. Karena memang realita dahulu kejahiliahan, zaman sekarang juga kejahilian begitu deras. Kemudian yang keempat adalah mutaba'atul musyrikin ala syirkihim, mengikuti orang-orang musyrik di atas kemusyrikannya. Nah kalau ini mengikuti. Kalau tadi menyetujui. Kalau mengikuti lebih dari kadar menyetujui. Mengikuti. Contohnya Tadi setelah partai politik ikut menyetujui demokrasi sebagai jalannya, langsung ikut di dalam demokrasi itu. Berarti tawali dari sisi muwafaqah, kemudian dari sisi mutaba'ah, mengikuti. Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mengazab orang karena sebab keyakinan. Pernah gak mendapatkan jazaa'an bima kanu ya'taqidun?
Ada enggak? Tapi jazaa'an bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun. Jadi maksudnya amalan, keyakinan hati itu ada tergantung amalan yang di luar itu cerminan keyakinan hati. Allah mengatakan dalilnya bahasan ini dalam surat Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta apa? Tattabi'a atau ta'taqida? Tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi, Nasrani tidak akan rela dari kamu sampai kamu mengikuti milah mereka, bukan meyakini milah mereka. Katakan langsungnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Dan bila kamu mengikuti keinginan mereka setelah jelas ilmu di hadapan kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung dan penolong pun dari Allah. Dalam ayat yang lain, wala ini taba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminaz zalimin. Kalau kamu mengikuti keinginan mereka setelah jelas petunjuk di hadapan kamu, maka kamu tergolong orang-orang yang zalim. Maksud zalim itu adalah kafir. Lihat di sini kaitan dengan ittiba. Yang diinginkan orang kafir adalah mengikuti, bukan meyakini. Dan Allah mengancam kalau mengikuti mereka termasuk kafir. Mengikuti dalam kekafiran mereka termasuk kafir, tidak akan dapat penolong. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya adalah mengikuti kekafiran itu adalah orang kafir. Jadi walaupun tidak disertai keyakinan hati. Karena perbuatan itu cerminan hati. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Kalau ia baik, maka seluruh anggota badan pun baik. Kalau dia buruk, seluruh anggota badan pun buruk. Ingatlah, ia adalah hati. Lihat di sini, Allah mengatakan kalau ia baik, pasti luar pun baik. Kalau dia buruk, luar pun pasti buruk. Buruknya luar menunjukkan buruknya di dalam. Makanya luarnya kekafiran, otomatis dalam juga kekafiran. Kalau orang melakukan kekafiran terus mengatakan hati saya cinta dengan Islam, benci dengan kekafiran, kita tidak akan mempercayai ucapan dia. Kita percaya wahyu Allah yang mengatakan kalau dalamnya baik, pasti luar juga baik. Dalamnya buruk, pasti luar juga buruk. Orang ini luarnya buruk, pasti dalam juga buruk. Ada talazum bainaz zahir wal batin, keterkaitan antara dalam dan luar. Makanya karena ada keterkaitan antara hati dengan anggota badan, oleh sebab itu ketika kondisi dipaksa, Allah mengecualikannya dengan syarat hati teguh dengan keimanan. Artinya kalau tidak dipaksa, keteguhan hati dengan keimanan itu tidak ada artinya. Ini kan mutaba'ah, muwafaqah, mutaba'ah dalam kemusyrikan. Jadi alasan orang-orang yang masuk dalam sistem demokrasi, maksudnya para pengurus partai yang masuk dalam sistem demokrasi dengan dalih apapun, berarti dia sudah sudah tawalli dari sisi muwafaqah dan mutaba'ah kepada kaum musyrikin. Paham gak ini?
Nah, kemudian selanjutnya loyalitas yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tadi loyalitas yang mengeluarkan dari Islam disebut tawalli atau muwalah kubro. Sekarang loyalitas yang tidak mengeluarkan dari Islam, dan ini sifatnya dosa besar. Dosa apa? Besar, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Batasannya apa? Batasannya adalah setiap tindakan atau perbuatan yang menunjukkan penghormatan, pengagungan terhadap orang-orang kafir dengan tetap disertai membenci dan mengkafirkan mereka. Jadi setiap tindakan, perbuatan yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan atau pengagungan terhadap orang kafir, itu adalah merupakan apa? Loyalitas yang haram, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosa besar, tapi dengan syarat tetap hati membenci mereka, mengkafirkan mereka. Contohnya apa? Contohnya menyebut togut dengan apa? Memanggil togut dengan panggilan-panggilan kehormatan kepada Bapak Hakim yang saya hormati. Itu kan menghormati, itu dosa besar itu. Membuat lembaga, sekolahan atau lembaga, yayasan meresmikan, mengundang togut, mempersilakan untuk memberikan sambutan. Itu apa? Menghormati bukan? Menghormati, itu dosa besar. Mengundang togut, disuruh memberikan sambutan dalam acara peresmian pondok pesantren atau punya apalagi kalau masjid atau apa saja. Itu dosa besar karena memuliakan atau mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang kafir. Kalau mengucapkan salam lebih dahulu itu artinya apa? Menghormati kan? Maka di Islam kan dianjurkan yang kecil lebih dahulu salam kepada yang besar. Karena yang kecil harus menghormati yang besar. Nah, ini orang muslim mengucapkan salam kepada orang kafir, itu adalah dosa besar. Atau memberikan seorang pimpinan memberikan kepercayaan kepada orang kafir, memegang bidang tertentu yang membawahi kaum muslimin, itu berarti memberikan kepercayaan kepada orang kafir, itu dosa besar. Atau kita lewat di jalan, ada jalan yang baik, ada jalan yang becek. Kita lebih memilih jalan, mempersilahkan dia jalan yang baik, kita cari jalan yang apa? Yang becek. Tentunya ini kalau kondisi emang kita pilih-pilih, bukan kondisi yang dipaksakan, sengaja itu kan. Atau contohnya buat acara di majelis, mempersilahkan orang kafir duduk di depan majelis. Yang duduk di depan biasanya apa? Yang dihormati kan? Itu kan menghormati. Itu dosa-dosa besar. Atau bercengkrama dengan orang-orang kafir, bukan dalam rangka mendakwahi atau meluluhkan hatinya, bercengkrama. Atau menjadikan orang kafir sebagai sahabat karib, teman dekat. Itu apa? Itu muwalah, dosa besar. Biasa disebut dengan muwalah sugro, loyalitas kecil. Bukan artinya dosa kecil, tapi kecil dibandingkan dengan yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa kita tidak boleh memuliakan orang kafir? Karena Allah sudah menghinakannya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Dan barang siapa orang yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang memuliakannya. Itu artinya larangan kepada kita untuk memuliakan orang kafir. Itu apa?
realita masih banyak yang dilakukan. Baik karena ketidaktahuan bahwa si togut itu adalah orang, bahwa yang dia itu orang kafir karena kebodohan terhadap pemahaman tauhid, ataupun karena kerancuan terhadap pemahaman tauhid. Yang jelas yang tadi itu merupakan dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Pernah dalam hadis sahih, dalam asar yang sahih, Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah, gubernur di kota Kufah adalah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini mengangkat juru tulisnya orang Nasrani. Orang Nasrani diangkat sebagai juru tulisnya. Umar langsung menegurnya dan mengatakan, apa kamu tidak mendapatkan orang yang hanif, orang yang muslim, bertauhid? Terus Umar mengatakan, berdalil dengan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ini bahasan apa? Loyalitas. Nah, sebelum diselesaikan, mungkin ada yang mengatakan bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dikecualikan, tadi saya menjelaskan dikecualikan dalam kondisi apa? Dipaksa. Nah, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 28 yang mengatakan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Bisa mati. Boleh dimatiin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Dan barang siapa melakukannya, maka sama sekali dia tidak falaysa minallahi minhum bisyai'in, maka dia telah lepas dari jaminan Allah. Terus illa anta taqum minhum tuqah, kecuali kalian dalam rangka siasat memelihara diri. Ayat ini mungkin kalau saya bilang saya kira hanya di Jawa saja gitu kan. Dijadikan dalil untuk apa? Untuk melegalkan tawali, tapi mungkin di sini juga maksudnya ada gitu kan, maksudnya di Kalimantan juga. Emang ini sering dijadikan dijadikan alasan untuk melegalkan tawali atau menyetujui kekafiran dengan dalil apa? Siasat itu kan. Dalil apa? Siasat. Kan di sini illa anta taqum minhum tuqah, kecuali dalam rangka siasat memelihara diri. Apakah benar penafsiran seperti itu? Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama semakna dengan surat An-Nahl ayat 106 tadi, masalah orang yang dipaksa. Illa anta taqum minhum tuqah ini adalah kaitan dengan orang yang dipaksa. Itu makna pertama. Makanya kalau kita baca tafsir, ini adalah dikaitkan dengan kisah Ammar ibnu Yasir. Kisah Ammar ibnu Yasir yang dipaksa. Jadi maksudnya ayat ini berarti maknanya larangan tawali kepada orang kafir, kecuali kalau dipaksa. Maksudnya memelihara diri ketika kondisi dipaksa. Ini makna pertama. Ini makna pertama. Jadi ayat ini berarti kaitan dengan larangan tawali kepada orang kafir, kecuali kalau kondisi dipaksa, disiksa oleh mereka, maka untuk menyelamatkan nyawa dan fisik boleh mengiyakan mereka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid. Ayat ini
dalam ayat ini tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin dari loyalitas kepada orang-orang kafir, ini menuntut dari orang-orang mukmin untuk menampakkan sikap permusuhan dan kebencian kepada mereka. Itu tuntutannya. Ketika larangan loyalitas menuntut untuk menampakkan, lihat, menampakkan permusuhan dan kebencian. Bukan menuntut kebencian dan permusuhan, tapi menuntut menampakkan permusuhan dan kebencian. Kalau permusuhan dan kebencian itu inti tauhid, kalau menampakkan permusuhan dan kebencian itu kewajiban. Maksudnya kewajiban, yang namanya wajib kalau ditinggalkan di sini maksudnya tidak batal Islamnya, cuma dosa. Tapi kalau inti tauhid kalau ditinggalkan berarti hilang imannya. Yang kaitan di sini ketika Allah melarang orang mukmin loyal kepada orang kafir, artinya menuntut dari orang mukmin untuk menampakkan sikap permusuhan dan kebencian. Namun ketika orang muslim berada di dalam genggaman orang-orang kafir, dalam kondisi ketertindasan di bawah genggaman mereka, penguasaan mereka, kekuasaan mereka, maka penampakan sikap permusuhan dan kebencian itu bisa jadi mendatangkan apa? Bahaya bagi orang muslim tersebut. Contohnya apa? Contohnya ketika Abu Dzar pertama kali masuk Islam. Kan Rasul menganjurkan Abu Dzar, karena Rasul bukan melarang Abu Dzar menampakkan. Abu Dzar disuruh menyembunyikan dulu. Jangan disuarakan terang-terangan di hadapan manusia karena khawatir disiksa. Nah, Abu Dzar merasa imannya kuat, merasa yakin dengan Allah, menyuarakan di depan Ka'bah keislamannya, keberlepasan dirinya dari ajaran syirik. Langsung apa? Disiksa kan? Dipukulin sampai pingsan. Nah, maksudnya orang yang berada dalam genggaman kaum musyrikin, kalau dia menampakkan seperti apa yang ditampakkan oleh Abu Dzar tadi, menyuarakan, jadi menampakkan, dia belum sanggup dengan apa? Penindasan itu, belum kuat. Maka Allah memberikan keringanan bagi dia untuk tidak menampakkan apa? Permusuhan dan kebencian. Bukan rukhsah untuk loyalitas, tapi rukhsah untuk tidak menampakkan permusuhan dan kebencian. Paham tak? Contohnya, mungkin supaya lebih jelas. Orang belum mampu untuk menyuarakan al-haq ketika menjelaskan kebatilan sistem yang ada. Dia belum sanggup dengan konsekuensi andai kata Togut menindaknya, membunuhnya atau menjarakannya. Akhirnya dia belum bisa menyuarakan itu, tapi dia sudah meninggalkan kemusyrikan, tidak tawali, tapi hanya untuk dirinya saja, belum bisa menyuarakan di hadapan umum. Ini kalau memang dia belum mampu, Allah memberikan keringanan seperti itu. Jadi yang diringankan apa? Loyalitas atau tidak menampakkan permusuhan dan kebencian? Tidak menampakkan. Jadi menyembunyikan keimanan, itu yang disebut dengan menyembunyikan keimanan. Menyembunyikan keimanan itu bukan dengan loyalitas. Itu namanya bukan menyembunyikan keimanan, tapi menampakkan kekafiran. Jadi orang sekarang dalih masuk demokrasi dengan dalih apa? Siasat. Itu bukan siasat. Bukan siasat memelihara diri, tapi siasat mencari materi. Itu kekafiran gitu. Jadi ayat itu maknanya dua. Jadi makna yang pertama larangan tawali, kecuali kalau dipaksa, berarti semakna dengan An-Nahl 106. Makna kedua larangan dari loyalitas
yang menuntut untuk menampakkan al-adawah wal baghdha, kebencian dan permusuhan. Nah, ketika dalam kondisi tertindas, kondisi seperti kita sekarang ini, belum bisa menyuarakannya, belum bisa menjelaskannya, lantang menyuarakan di hadapan umat, di hadapan mereka, maka diberikan keringanan untuk tidak menampakkan. Itu maknanya ayat tersebut, bukan bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang musyrik zaman sekarang untuk melegalkan masuk dalam sistem kafir. Nah, ini materi bahasan loyalitas. Istirahat dulu atau jam berapa sekarang? Ya? Mungkin istirahat dulu 1/4 jam, karena begitu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.